Ki Hajar Dewantara atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum. Ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional di setiap 2 Mei. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Ki Hajar Dewantara memulai perjuangannya dengan bergabung ke organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia berperan sebagai tokoh propaganda untuk menyadarkan masyarakat pribumi mengenai pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan bangsa. Pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara bersama 2 orang rekannya, Cipto Mangunkusumo dan Daus Dekker, mendirikan Indis Party. Dan inilah cikal mula Ki Hajar Dewantara mulai menyadari bahwa pendidikan menjadi jalan untuk melawan kolonialisme. Menurutnya, pendidikan saat itu tidaklah mencerdaskan, tetapi hanya mendidik manusia agar dapat tetap hidup. Pendidikan hanya untuk memenuhi keperluan tenaga buruh kasar untuk kepentingan kaum modal Belanda. Olehnya itu, keinginan Ki Hajar Dewantara semakin membara ingin mengubah pendidikan yang berdasar pada kebudayaan nasional. Ia meyakini melalui pendidikan akan tercipta generasi yang mandiri dan merdeka. Itulah pada tahun 1913 Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sebagai seorang jurnalis, Ki Hajar Dewantara terus melontarkan kritikannya kepada kolonial Belanda. Bahkan akibat tulisannya yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda" yang dimuat dalam surat kabar The Express, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda. Pengasingan tersebut lantaran dirinya menulis tulisan yang menyudutkan pemerintah Belanda. Ki Hajar Dewantara mendirikan Indonesisch Persbureau, kantor berita Indonesia dalam pengasingannya bersama 2 rekannya di Belanda. Dari sinilah Ki Hajar Dewantara merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan, yang kelak menjadi pijakannya dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dewantara kembali ke Indonesia pada September 1919. Hingga pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Pada kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia pertama. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar Doktor Kehormatan, Doktor Honoris Causa dari Universitas Tertua Indonesia. Dalam perjalanannya, Ki Hajar Dewantara menciptakan semboyan pendidikan yang disebut Tuturi Handayani. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya ini kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi, Ingarsa Suntulada, Ingmandia Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Baginya, pengajaran dalam pendidikan dimaksudkan sebagai upaya membebaskan peserta didik dari segala bentuk ketidaktahuan dan pengembangan karakter. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan 5 asas pendidikan atau yang dikenal dengan istilah Pancadharma, meliputi asas kodrat alam, asas kemerdekaan, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Menurut Froebel,
Pendidikan yang efektif untuk anak-anak dan remaja dilakukan secara alamiah melalui kebebasan mengutarakan pendapat dan kreativitas mereka dengan menggunakan lagu dan permainan sebagai medianya, tanpa adanya tekanan dari guru dan orang tua. Menurut Montessori, menitikberatkan pendidikan pada pengembangan psikologis anak, rasa ingin tahu, motivasi dan semangat belajar, serta belajar tanpa takut disalahkan sebagai hal yang sangat penting dalam proses belajar anak. Pendidik dan orang tua seharusnya tidak memaksakan keinginan mereka terhadap anak. Dan menurut Togore, ia menitikberatkan pendidikan pada kebebasan dan kemerdekaan anak untuk membentuk dan menyatakan pendapat mereka sendiri dalam bentuk apapun. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dibentuk dari 3 tokoh pendidikan tersebut. Menurutnya, pendidikan seharusnya dibentuk berdasarkan keinginan dan potensi dari masing-masing peserta didik. Peran guru dan orang tua adalah memberikan dukungan dan tuntunan. Peserta didik harus diberi kebebasan dan kemerdekaan untuk berkembang berdasarkan keinginan. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara saat ini terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, baik pada kurikulum yang sebelumnya berlaku maupun kurikulum yang saat ini tengah berlaku, yakni kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Slogan ini telah menjadi panduan bagi seluruh guru dalam memposisikan dirinya sebagai pendidik yang dapat memberi teladan, memberi semangat, memberdayakan, dan memberikan dorongan kepada peserta didik. Pendidikan yang holistik di mana peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan yang lainnya. Tentu berpusat kepada peserta didik dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta suasana yang menyenangkan.